Selamat pagi teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan, hari ini kami ingin bersolat minggu. Jagalah Cici dan Koko, dan bimbinglah kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik Life Kids, selamat hari Minggu. Hari Minggu pastinya adalah hari yang kita tunggu-tunggu ya, karena kita bisa memuji Tuhan sama-sama. Adik-adik yang ingin memuji Tuhan, mari kita sama-sama bersukaria, sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita semua. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Yuk adik-adik yang ada di rumah dan yang ada dimanapun, kita menyanyikan lagu ini lebih semangat lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyiin lebih semangat lagi ya adik-adik. Kalau ditanya hari ini hari apa, kita mau jawab ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, tahu nggak kalau tubuh kita itu berharga loh? Mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki kita bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Yuk, kita pakai tubuh kita untuk memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan,
pujian firman Tuhan kudengar, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Berkati kami juga Tuhan agar kami mengerti apa isi firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Sudah siap buat mendengarkan firman Tuhan? Nah, adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan kita diambil dari kitab Kejadian pasal 24 dan kitab Kejadian pasal 25. Nah, judulnya adalah Tuhan menyayangi keluarga. Nah, adik-adik coba adik-adik tahukah keluarga pertama yang ada di dunia ini siapa yang Tuhan ciptakan? Ya, benar, keluarga Adam, Hawa, dan kedua anaknya yaitu Kain dan Habel. Tuhan menyayangi keluarga adik-adik dan Tuhan ingin memberkati keluarga-keluarga yang ada. Nah, setelah keluarganya Adam dan Hawa, terus Tuhan menambahkan jumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Tuhan juga memakai Bapak Abraham untuk memenuhi tujuan khusus yang sudah Tuhan persiapkan bagi keluarganya Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ketika dia berumur 100 tahun, ya, Tuhan meminta Bapak Abraham dan istrinya Sarah untuk pergi meninggalkan negeri tempat dia tinggal, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengaruniakan anak untuk Bapak Abraham dan Tuhan akan memberkati keturunan Bapak Abraham. Nah, adik-adik, di usia 100 tahun ketika Bapak Abraham mendengar janji Tuhan, nah sebenarnya itu adalah hal yang mustahil gitu ya, udah usianya lanjut usia 100 tahun bisa memiliki anak gitu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Nah, akhirnya istrinya Bapak Abraham, Ibu Sarai, mengandung dan melahirkan seorang anak lalu diberi nama Ishak. Nah, adik-adik, Bapak Abraham, Ibu Sarai, dan Ishak adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu ketika Ishak dewasa, nah Bapak Abraham juga ingin agar Ishak berkeluarga dan Ishak memiliki keluarga yang mengasihi Tuhan juga. Untuk itu adik-adik, Bapak Abraham membantu Ishak untuk mencarikan pasangan yang baik buat Ishak supaya nantinya ketika mereka berkeluarga, keluarganya juga bisa mengasihi Tuhan sama seperti keluarganya Bapak Abraham. Nah, adik-adik, bagaimana prosesnya? Bagaimana ceritanya Bapak Abraham membantu Ishak untuk mencarikan pasangan buat Ishak? Yuk kita sama-sama menyaksikan video berikut ini ya. Ketika Abraham mengirim utusannya melakukan perjalanan jauh, utusannya membawa 10 ekor unta untuk membawa segala sesuatu yang dia butuhkan di dalam perjalanan jauhnya tersebut. Eliezer bangun pagi-pagi buta
Dan saat itu langit masih gelap, tetapi dia tahu itu sudah waktunya untuk dia pergi. Dia punya tugas penting untuk dia lakukan. Lalu Abraham muncul menghampirinya. Dia tersenyum dan berkata kepada hambanya yang setia tersebut, Tuhan akan mengirimkan malaikatnya memimpin engkau. Tuhan akan mempertemukan engkau dengan wanita yang dia pilih untuk menjadi istri Ishak. Dia berasal dari kampung halamanku. Kita tidak bisa membiarkan Ishak menikah dengan wanita dari tempat ini. Ishak harus menikah dengan wanita yang percaya kepada Tuhan. Lalu Eliezer memulai misinya. Dia melakukan perjalanan berhari-hari. Dan Abraham sangat percaya bahwa malaikat Tuhan akan menuntun hambanya tersebut. Dia tidak akan bertemu dengan banyak wanita asing, dan akan bertemu dengan wanita yang tepat yang memang dipilih Tuhan. Akhirnya, Eliezer sampai di kota Nahor, tempat saudaranya Abraham tinggal, dan saat itu hampir sore. Dia sangat haus setelah melakukan perjalanan jauh, begitu pula dengan unta-untanya yang kehausan. Tiba-tiba Eliezer terpikir untuk berdoa. Tuhanku Allah Abraham, beri aku keberhasilan pada hari ini. Penuhi janjimu terhadap tuanku Abraham. Saat ini aku ada di tepi sumur. Akan ada wanita yang datang untuk mengambil air dan aku akan berkata kepadanya, berikan aku minum. Apabila wanita itu berkata, silakan minum, dan aku juga akan memberikan minum untuk unta-untamu, maka dialah orang yang kau pilih untuk pelayanmu Ishak. Sebelum Eliezer selesai berdoa, muncul seorang wanita muda yang cantik dan mengisi kendi airnya di tepi sumur. Apakah dia orangnya? Eliezer mengira-ngira, dan dia menghampiri wanita tersebut dan berkata, tolong berikan aku minum dari kendi airmu. Gadis itu Ribka dengan cepat menurunkan kendi airnya dan memberikan minum untuk Eliezer. Dan dia juga minum sampai hausnya hilang. Setelah itu Ribka berkata, aku akan beri minum juga unta-untamu. Dan dia menuangkan air untuk unta-untanya juga. Lalu dia kembali lagi ke sumur untuk mengambil lebih banyak air. Eliezer tersenyum gembira, karena Tuhan menjawab doanya dengan cepat. Gadis itu Ribka sangat baik dan ramah. Ketika Ribka kembali, Eliezer berkata kepadanya, tolong kasih tahu aku siapa nama ayahmu. Dan ketika Ribka menjawab pertanyaan Eliezer tersebut, maka sujudlah Eliezer menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan Allahnya Abraham. Dia telah menepati janjinya terhadap tuanku. Tuhan telah mempertemukan aku dengan saudara dari tuanku Abraham. Lalu Ribka pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada kakak laki-lakinya, bahwa dia telah bertemu dengan hamba Abraham, dan kakaknya pun segera pergi ke sumur untuk menghampiri Eliezer dan mengajaknya untuk datang ke rumah. Eliezer menyampaikan misinya dari Abraham. Dia bilang bahwa dia berdoa dan Tuhan menjawab doanya dengan cepat. Ribka mendengarkan bagaimana Tuhan memimpin Eliezer bertemu dengan dia dan keluarganya. Ribka percaya bahwa Tuhan yang telah memimpin semuanya. Lalu Ribka setuju untuk pergi bersama Eliezer. Dia meninggalkan seluruh keluarganya dan kampung halamannya, dan dia akan menikah menjadi istri Ishak. Nah, adik-adik, dari video yang tadi kita lihat, nah kita tahu bahwa Bapak Abraham membantu Ishak untuk menemukan pasangan yang baik untuknya. Dan keluarga Ishak, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mereka hidup bahagia karena memang Tuhan yang merencanakan pernikahan mereka. Nah, setelah menikah 9 tahun, mereka belum memiliki anak, adik-adik. Nah, Ishak dan istrinya Ribka berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menganugerahkan kepada mereka anak kembar, adik-adik. Mereka beri nama Esau dan Yakub. Nah, dan Tuhan terus memberkati kehidupan keluarganya Ishak. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan juga mengasihi keluarga kita, adik-adik. Tuhan mengasihi keluarganya adik-adik. Ya, sama seperti Tuhan mengasihi keluarga Adam, Tuhan mengasihi keluarga Bapak Abraham, Tuhan mengasihi keluarganya Ishak. Tuhan juga mengasihi keluarga kalian, adik-adik. Tuhan mau agar keluarga kita itu menjadi tempat yang indah untuk kita hidup di muka bumi ini, adik-adik. Nah, Tuhan tidak menyukai apabila di dalam keluarga kita ada pertengkaran. Yang Tuhan mau adalah kita
dengan keluarga kita hidup bahagia, hidup rukun, saling membantu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, saling memperhatikan adik-adik. Ayo, siapa di sini yang masih suka berantem sama saudaranya, sama kakaknya, atau mungkin sama adiknya, atau siapa juga di sini yang masih sering kesel atau sering bantah kedua orang tuanya? Adik-adik, ingat ya, dari firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin agar kita menyayangi keluarga kita. Sama, Tuhan juga menyayangi keluarga kita. Tuhan juga mau kita sebagai anak-anaknya, kita juga menyayangi keluarga kita, adik-adik. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyayangi keluarga kita? Ada dua, adik-adik. Yang pertama, dan ini adalah yang utama, ya, setiap anggota keluarga kita harus mengenal Yesus, harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena ketika Yesus masuk dan tinggal di dalam hati kita, nah kita akan memiliki kasih untuk kita juga bisa mengasihi keluarga kita. Ya, kita akan memiliki damai, ya, dan damai itu yang akan membuat kita bahagia tinggal di dalam keluarga kita. Nah, mungkin memang kadang-kadang tidak semua keluarga sempurna ya adik-adik ya. Tapi apapun ya, apapun itu ya keadaan keluarga kita, ya Tuhan mengasihi keluarga kita dan Tuhan menyayangi keluarga kita, dan kita pun mau untuk menyayangi keluarga kita. Nah, itu yang pertama. Tuhan harus ada di dalam setiap anggota keluarga kita. Lalu yang kedua, kita harus bergaul baik dengan semua anggota keluarga kita. Nah, ya, jangan bertengkar. Jangan egois mau menang sendiri. Ya, apabila kalian misalnya nih, kalian yang punya saudara di rumah, yang punya kakak atau kalian punya adik misalnya main bareng, ya, harus bisa ngalah. Ya, harus bisa mau saling bantu. Ya, beres main, rapikan sama-sama. Ya, kalau mainannya cuma satu dimainin bareng, harus gantian. Jangan berantem, jangan nggak mau. Pokoknya ini mainan cuma buat aku. Padahal papa mamanya beli satu, ya, dan bilang mainnya bareng ya, gitu. Nah, siapa tuh yang masih suka kayak gitu? Nggak ada ya? Oh ada, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih ada, nanti kalian bisa berusaha untuk berubah ya adik-adik ya, untuk bisa lebih saling mengasihi saudara kalian yang ada di rumah. Atau siapa di sini yang masih sering kesel sama papa mamanya, sering males kalau misalnya diminta bantuan, misalnya bantu, misalnya ada tamu buka pintu gitu. Kadang-kadang kalian lagi nonton gitu ya, ada tamu gitu, tapi suruh buka pintu, misalnya sering marah-marah gitu ya. Atau misalnya diminta bantu, misalnya untuk cuci piring gitu, habis makan cuci piringnya sendiri ya gitu. Padahal papa mama kalian mau melatih kalian gitu ya, supaya kalian juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah gitu. Tapi kalian kesel gitu, kenapa sih kok habis makan harus cuci piring sendiri gitu ya. Atau misalnya diminta mama bantuin ke warung gitu, misalnya mamanya lagi masak nih, lagi tamu masak, ternyata garamnya habis gitu ya, atau telurnya ternyata 31 gitu ya, padahal perlunya misalnya 3 gitu ya, tolong beliin telur gitu ke warung gitu ya, tapi karena kalian lagi asik main game, terus kalian nggak mau bantuin mamanya. Ayo, siapa yang masih suka gitu ya? Itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari adik-adik yang bisa kita ubah gitu, untuk menunjukkan bahwa kita juga mengasihi keluarga kita. Kita mau bantu orang tua kita ketika mereka butuh bantuan, dan kita bisa menolong gitu ya. Dan kita juga mau belajar untuk kita juga lebih bisa mengasihi kakak kita bisa lebih mengasihi adik kita gitu adik-adik ya. Dan percayalah ya, karena Tuhan mengasihi keluarga kita ya, dan karena kita juga sebagai anak Tuhan, kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kasih itu ada di dalam hati kita adik-adik. Tinggal bagaimana kita mau ya, untuk setiap harinya kita menyatakan kasih kita. Kita menyatakan rasa sayang kita kepada keluarga kita yang ada di rumah. Oke? Nah, itu aja firman Tuhan hari ini ya. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan menyayangi keluarga kita, dan Tuhan juga ingin agar kita juga menyayangi mereka juga. Oke, yuk sekarang kita mau lanjut. Kita mau ayat hafalan ya.
Ayat hafalan kita hari ini adalah Kejadian 28 ayat 14. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Kejadian 28 ayat 14. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kita simpan dalam hati ya teman-teman. Kita sekarang mau tutup di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau juga menyayangi keluarga kami. Dan Tuhan, kami juga mau Tuhan untuk kami juga bisa menyayangi orang tua kami di rumah. Kami juga bisa menyayangi saudara-saudara kami yang ada di rumah lebih lagi Tuhan. Bapa, Tuhan tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengasihi mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Tuhan juga ingatkan kami biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan itu akan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami dan biar setiap harinya Tuhan kami mau belajar untuk mengasihi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Oh ya, bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Cici. Sekarang Cici mau kasih beberapa pengumuman penting untuk bisa adik-adik perhatiin ya. Yang pertama, Cici mau ingetin nih kalau kami sendiri akan ada The Living with Kids di jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids. Jangan lupa ya adik-adik untuk didengerin karena akan ada banyak berkat yang adik-adik dapetin. Nah, yang kedua, Cici mau ajak nih semua adik-adik yang bisa beribadah secara onsite. Yuk kita ibadah live kids secara onsite di jam-jam yang sudah ditentukan. Nah, dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Untuk adik-adik yang mungkin sedang sakit atau tidak bisa beribadah secara onsite, masih tetap bisa beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30. Nah, untuk minggu ini ibadah onsite Live Kids hanya diadakan di 2 jam ibadah, yaitu jam 8 dan jam 11 siang. Yang jam 5 sore ditiadakan dahulu dikarenakan adanya camp Live Kids Leader. Tetap semangat ya adik-adik. Segitu dulu pengumuman dari Cici. Tetap melanjutkan prokes, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. See you next week adik-adik. Bye-bye.